Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jalan
kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Apakah di antara Bapak Ibu, saudari-saudara belum pernah melakukan kesalahan? Oh, keliru pertanyaanku. Apakah Bapak Ibu dan saudari-saudara pernah melakukan kesalahan? Sering ya. Maka ada istilah, ya maaf Romo, manusia itu kan penuh kesalahan. Iya. Terhadap kesalahan itu, setiap orang satu sama lain berbeda. Salah dalam hal apa dulu? Misalnya salah dalam hal menyanyi fales misalnya. Kui paling batin, latihannya kurang. Lah pas latihan kurang seneke dadi fales pas hari H. Bisa jadi kan? Soalnya nganggo seragam dadi suaranya fales. Bisa macam-macam lah. Atau nervous atau takut, demam panggung banyak. Itu satu. Kalau peristiwa fales kur, fales nyanyi, ya, kadangkala orang mudah memaafkan. Ya. Rapopo sesuk dibaleni meneh. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam peristiwa lain, numpak motor, ini guys, sepeda motor, orang gowo STNK, orang gowo helm, lewat neng dalan gede mak jegagi ngerti polisi, terus piye? Ana sing balik itu, ana sing etel wae, aku kenalanku polisi akeh ya ana ngono ki ya. Padahal sing dilewati ki jebule polisi patung ya lho. Wah, tuas balik itu kan bisa jadi. Itu satu. Dan masih banyak lain, mungkin anak-anak sekolah ketahuan nyontek, ketahuan mencuri. Kesalahan-kesalahan itu kalau dihitung dalam satu hari, setiap kita pasti ada. Mulai saka janjian telat wae lah. Janjian jam 8, termasuk misa jam 8, teko telat etel wae ki ya ana ora apa-apa. Paling kok ya tok komune. Ya komune ning kolekmu sithik lah ya ora konangan to ya. Nah, macam-macam. Nah, terhadap kesalahan kadang-kala beberapa reaksinya macam-macam. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Untuk menenteramkan diri sendiri ketika terjadi disharmoni batin. Rapopo, ora konangan, pisan wae. Tapi harus disadari, jujur, mesti ono perasaan sing ora tenang, betul nggak? Nah, pertanyaan lanjut, tetap mengatakan rapopo atau mengakui iya saya salah? Kira-kira pilih mana? Jujur wae. Akeh to sing jawab rapopo, ngono kan? Itu baru kesalahan, belum masuk level moral, kedosaan dan macam-macam hal. Hari ini kita mendengarkan kisah yang sangat familiar. Seorang anak bungsu yang meminta hak warisannya kepada ayahnya. Dan kita tahu, karena bencana kelaparan, ingat lo ya, karena bencana kelaparan, anak bungsu ini hartanya berkurang kan. Mungkin kita bisa menafsirkan, kira-kira nek ora ana bencana kelaparan, uangnya masih ada enggak? Pasti masih. Pasti masih. Ini kitab suci tidak mau bicara soal itu, tapi bencana kelaparan. Dan bencana kelaparan ini membuat anak bungsu ini menemukan kesadaran. Lihat halaman 5. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ia menyadari keadaannya. Saya akan mengingatkan tadi dalam awal-awal homili saya. Ada banyak orang, barangkali sebagian kita melakukan kesalahan, bahkan level moral, kedosaan. Bisa jadi rapopo. Tapi anak ini, si bungsu ini, menyadari keadaan yang seperti apa, keadaan dirinya yang terpuruk, sehingga membandingkan, aku di sini mati kelaparan, tapi orang upahan ayahku masih bisa makan.
Dan apalagi dia tidak bisa makan ampas, ya ampas. Kuwi wae ora iso, artinya dalam keadaan terburuk hidupnya. Kesadaran, dan kesadaran itu membuat dia merangkum kalimat atas kesadarannya. Begini, betapa banyak orang upahan Bapakku dan seterusnya, aku akan bangkit dan beredar dan mengatakan begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut Bapa. Apa terhadap kedosaan terhadap surga? Surga itu identik dengan melanggar perintah 10 perintah Allah nomor 4. Apa itu? Perintah 10 perintah Allah nomor 4. Oh iya, lali ora apa-apa soalnya ora menjalanke ya. Hormatilah ayah ibunya. Dan itu keadaan yang tidak menguntungkan batin dia. Apalagi terhadap bapaknya. Lihat Bapak Ibu saudara-saudara, poin yang mau saya katakan di sini. Kesadaran itu membuat dia bangkit dan berdiri. Rumusan itu hendak dikatakan kepada bapaknya, dan peristiwanya apa? Bapaknya berinisiatif menyongsong dia, ngekep, ngerangkul, dan bahkan memestakan. Itulah gambaran betapa baik bapaknya terhadap anaknya yang melakukan kesalahan dan bahkan menyebut diri, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini poinnya. Sadar, bangkit, berdiri, mulai. Dan bayangan dia, pasti bapaknya marah. Kalau marah diunek-unek ke apapun terserah, sementing aku iso mangan. Karena itu menjadi kebutuhan dasar. Saya akan mengajak dengan menjawab pertanyaan, lah berita sukanya apa kalau kita merayakan minggu gembira ini, sukacita ini? Berita gembiranya adalah kerahiman Allah itu tak terbatas, kebaikan Allah itu tak berujung, dan Allah tidak memandang dosa manusia. Beda toh karo manungsa. Kan cerita yang kitab suci. Kita manusia seringkali arep ngakoni dosa, ngakoni kesalahan wis ra iso. Ya sadar aku ki dosa. Sadar aku telah salah, tetapi tidak berani bangkit berdiri dan kembali pulang. Atau di sisi lain, kita sebagai manusia ya, nek ono koncone, kalau ada saudara atau keluarga melakukan kesalahan lalu minta maaf, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan biasanya? Nesu, ndedes ki apa bahasa Indonesianya? Meneles, kok bisa kamu rasakno syukur matimu kapan, itu kan? Lah wong arep bali kok dunia bali wae wis matur nuwun, itu perjalanan batin. Maka dalam sakramen tobat saya itu dianggap paling cepat. Lah peniten itu kan meminta 2. Setelah mengakui dosa-dosanya, Bapak atau Ramo, saya mohon apa? Nek sing do ngaku dosa biasanya apa? Sing rata ngaku dosa ora apa libas. Saya mohon ampun dan penitensi. 2 ini. 2 itu saya beri. Nek minta nasihat, minta arahan itu di kamar tamu. Nek kamar pengakuan cukup 2 itu. Mulane nek do ngaku dosa masal ngono kae curhat kuwi dudu papane. Neng kamar tamu pastoran mbok sak jam 2 jam tak layani. Antrine iki lak ya wis akeh toh. Prapaskah ini yang sudah mengaku dosa 1306. Umat Kalasan 9500. Dan saya meyakini mereka mengaku dosa di paroki lain. Nah, neng paroki lain ki rata-ratanya ya padha 5%, 10% iki aja. Liyane nang di ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ngono kuwi. Maka keberanian mengakui dalam kesadaran bangkit kembali pulang itu sudah perjuangan.
Kenapa kita kadangkala melihat beban dosa kita yang begitu banyak sehingga takut? Tapi pandanglah, lihatlah, Allah tidak nelesih, Allah tidak menghukum, Allah tidak mengungkit-ungkit kesalahan, dan bahkan Allah memberi kedamaian seperti yang dirasakan oleh anak bungsu. Dia kembali pulang berada dalam kasih Allah. Nah, anak sulung ini gambaran kita sok soleh, memberi penghakiman yang bukan-bukan. Wah, dia kan sudah menghabiskan kekayaan dan pesta dengan pelacur-pelacur. Ke informasi niki saka ngendi karo pelacur ya. Ini sudah negatif thinking dan mengolah pikirannya sendiri yang belum tentu benar. Kuwi kaya awake dhewe. Betul tak? Betul. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudari-saudara, saya mengajak mari kita song-song tatap kerahiman Allah itu. Betapapun dosa, Allah tetap mengampuni. Itu sukacitanya. Kalau tadi ayahnya 2 kali mengatakan anakku telah mati dan sekarang hidup, dikatakan kepada orang upahan. Sedangkan kepada yang sulung dia mengatakan adikmu telah mati dan sekarang hidup. Pertanyaannya, kan seurep, mati yang seperti apa yang mau dikatakan? Saya ingat lagu, tapi tidak hafal. Ku telah mati dan tinggalkan, terus cara hidupku yang lama, terus semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Terus no, aku rapal. Dia menyanyikan, ku telah mati-mati dari apa? Kesadaran bahwa saya pendosa dan saya akan kembali pulang. Kira-kira seperti itu. Kembali pokok sukacitanya, Allah tidak akan menghakimi. Allah merengkuh. Kembalilah. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.